Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di sesi level 1. Di sesi level 1 ini kita akan membahas soal latihan tentang ujian kompetensi level 1 pengadaan barang jasa, di mana ada 6 pembahasan. Yang pertama itu adalah SCM atau manajemen rantai pasok. Yang kedua adalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Di dalam 6 pembahasan tadi, jadi setiap pembahasannya itu saya buatkan 2 video. Satu videonya itu ada 10 latihan soal, jadi mungkin nanti total ada sekitar 120 soal. Semoga dengan soal-soal latihan ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian kompetensi level 1. Nomor 1, metode penyampaian penawaran untuk seleksi jasa konsultasi adalah A. 2 tahap, B. 1 file, C. 2 file, atau D. Semua benar. Jawabannya adalah C. 2 file. Untuk metode penyampaian penawaran pada jasa konsultasi terbagi kepada 2. Yang pertama adalah 1 file, digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi yang proses pemilihannya dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Yang kedua adalah 2 file, digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang proses pemilihannya dengan seleksi. Nomor 2, penetapan pemenang penyedia barang atau jasa untuk pengadaan pembangunan gelanggang oleh olahraga internasional dengan pagu anggaran 100 miliar 100 rupiah ditetapkan oleh A. Pokja pemilihan, B. PPK, C. Pejabat pengadaan, atau D. PA atau KPA. Jawabannya adalah D. PA atau KPA. Penetapan pemenang untuk jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan atau jasa lainnya di bawah 100 miliar itu yang berwenang untuk menetapkan pemenang adalah Pokja. Sedangkan di atas 100 miliar untuk barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya itu merupakan wewenang dari PA atau KPA. Nah, untuk jasa konsultasi sendiri di bawah 10 miliar itu wewenangnya Pokja. Nah, untuk di atas 10 miliar maka hal ini merupakan wewenang dari PA atau KPA. Nomor 3, metode evaluasi penawaran pada pekerjaan dengan ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti. Dalam KAK dapat memilih metode evaluasi A. Kualitas dan biaya, B. Kualitas, C. Pagu anggaran, atau D. Biaya terendah. Jawabannya adalah A. Kualitas dan biaya. Untuk yang B, metode evaluasi kualitas, ini kita pergunakan ketika pekerjaan tersebut tidak dapat diuraikan dalam KAK. Untuk pagu anggaran sendiri, itu ketika pekerjaan tersebut tidak dapat diuraikan dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Untuk biaya terendah, ini ketika pekerjaan tersebut pekerjaan standar ya, atau bersifat rutin. Nah, untuk soal 3 ini, pekerjaan tersebut dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Maka metode evaluasi yang tepat adalah kualitas dan biaya. Nomor 4, pengadaan barang atau jasa berupa penyusunan kurikulum pelatihan pengadaan barang atau jasa senilai 90 juta menggunakan metode pemilihan A. Seleksi, B. Penunjukan langsung, C. Pengadaan langsung, atau D. Tender. Jawabannya adalah C. Pengadaan langsung. Pengadaan barang jasa yang berupa penyusunan kurikulum pelatihan pengadaan barang jasa ini merupakan salah satu kegiatan
jenisnya adalah jasa konsultasi. Nah, nilainya itu di bawah 100 juta. Maka metode pemilihannya yang paling tepat adalah pengadaan langsung. Nomor 5, pihak yang melakukan negosiasi pada penunjukan langsung pengadaan barang paling banyak 200 juta ialah A. Peserta calon pemenang, B. PPK, C. Pokja pemilihan, atau D. Pejabat pengadaan. Jawabannya adalah D. Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan dapat melakukan negosiasi ya pada penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan e-purchasing di bawah 200 juta. Sedangkan pokja pemilihan yaitu di atas 200 juta. Apakah PPK dapat melakukan negosiasi? Jawabannya adalah bisa. Nah, itu selama pelaksanaan kontrak ya, bila perlu dilakukan perubahan kontrak ya. Hasil negosiasinya berhasil, maka dilakukan perubahan kontrak. Terus selain selama pelaksanaan kontrak, yang kedua adalah e-purchasing. Nomor 6, berikut adalah dokumen persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang disiapkan oleh PPK kecuali A. HPS, B. Spesifikasi teknis atau KK, C. Dokumen penawaran, atau D. Rancangan kontrak. Jawabannya adalah C. Dokumen penawaran. Dokumen persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang disiapkan oleh PPK adalah yang pertama HPS, kedua spesifikasi teknis atau KK, dan yang terakhir adalah rancangan kontrak. Nomor 7, hasil analisis pasar yang dilakukan oleh Pokja pemilihan digunakan untuk menentukan A. Rancangan kontrak, B. Jenis pengadaan, C. Metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia, atau D. Jenis kontrak. Jawabannya adalah C. Metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Hasil analisis pasar itu digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Dalam hal hasil analisis pasar, diketahui tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan, maka Pokja pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui tender atau seleksi internasional. Nomor 8, metode pengadaan langsung pada pengadaan jasa konsultansi dilakukan dengan nilai pengadaan sampai dengan A. 100 juta, B. 200 juta, C. 1M, atau D. 10M. Jawabannya adalah A. 100 juta. Metode pengadaan langsung pada pengadaan jasa konsultansi itu batasnya 100 juta. Nah, ketika pengadaannya itu barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, itu pengadaan langsungnya itu sampai 200 juta. Nomor 9, pada pengadaan jasa konsultansi di mana telah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan, maka dilakukan dengan metode A. Penunjukan langsung, B. Tender cepat, C. Pengadaan langsung, atau D. Reverse auction. Jawabannya adalah A. Penunjukan langsung. Metode pemilihan penunjukan langsung digunakan untuk pengadaan yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan, sehingga dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Nomor 10, penetapan pemenang untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran 920 juta dilakukan oleh A. PPK, B. Pokja, C. KPA, atau D. Pejabat pengadaan. Jawabannya adalah B. Pokja. Sudah jelas ya, untuk pekerjaan konstruksi di bawah 100 miliar itu penetapan pemenangnya adalah wewenang dari Pokja. Sedangkan di atas 100 miliar itu
adalah wewenang dari PA atau KPA. Sekian video kali ini, semoga dengan 10 soal latihan tadi dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi level 1 pengadaan barang atau jasa. Like jika suka, share jika berguna, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini berkembang. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.